Udah bulan puasa ini kita pakai betul ya. Kalau nakit aja abang ini. Nakit mo ini 50-an kadang menggano kan 70 kalau melihat ako kalau diliin ako doon cahayanya putih hampir sedang matigapan anak ka ng matalangan Tidak lah. Kenapa? Kenapa? Bisa tabu ya sih, no? Yang dia dicabut namanya. Otomatis lain masuknya. Pohon. Sudah mulai kah? Iya kah? Airnya dingin. Ampun non. Nggih. Maka susu kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nawaitu lillahi ta'ala. Nawaina mutaba'ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihya sunnati Rasul. Wadda'a ilal huda. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tadhakkura tadhkira ifada istifada hasana tamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasul. Wadda'a ilal huda wa jidada 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسير السائر من الأسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام الملك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والبعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها الطعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا طب القلوب دوائها عافية الأبدان. صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والبراق والعدل. اللهم صل وسلم وبارك على صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكنا عدد خلقه رضاء نفسي وزنة عرشه وسلاما تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama hidup berapa sudah kita ini? 5 hari. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah tadi imbah sembahyang Isya. Ya kalau kehebatan di antara kehebatan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa tadi. Jadi belum lagi dengan mengatek lawan tasbih, hanya membawa tasbih itu subhanallah sudah. Belum lagi mengatik tasbih, alhamdulillah, hanya membawa tasbih itu alhamdulillah sudah. Tak bawa tasbih tak alhamdulillah dah. Belum lagi membaca Allahu Akbar. Hanya tak bawa tasbih itu di antara kebesaran Allah sudah. Belum lagi dibaca hanya tak bawa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Luar biasa semua. Makanya nih apa? Orang yang membawa tasbih dihitung bertasbih terus. Padahal di kantong. Karena ia membawa dengan niat bertasbih, bertahmid, beristighfar, bersalawat, berzikir. Min ilalif salihina. Ya kalau yang kita dahulu ini adalah di antara mutaba'ah. Ini puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita diberikan umur, sehat, afiat dalam keadaan iman dan Islam. Di antara syarat diterima seluruh amal ibadah orang yang itu beragama Islam, orangnya beriman. Bila ada yang itu ada jadinya nang berharga itu nang paling larang. Walau hidup lawas tapi kada beriman, kada berislam, tidak ada artinya. Makanya di antara yang kada hilap Allah
Di antara ucapan Sayyidina Ali, aku bersyukur kepada Allah diberikan kehidupan, beriman, berislam. Kenapa? Karena dengan hidup Sidin aku kenal dengan Allah. Allah menciptakan aku macam-macam nih. Jadi walaupun imbahnya ke neraka, tetap syukur. Kenapa? Karena di neraka tahu bahwa yang menyiksa itu Tuhan kita. Amun nang memamagi kita itu guru kita, kuitan kita. Apalagi yang menyiksa Tuhan kita. Jadi walau disiksa tetap syukur. Kenapa? Karena kenal, kita sempat mengenal siapa Tuhan kita. Nah, itu tadi. Kemudian pulang lamun di dalam maulid tiba, ujar Allah, jangan samakan orang yang mengucap la ilaha illallah dengan orang yang kada mau mengucap la ilaha illallah. Jangan samakan. Adkhiluhumul jannah birahmati. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam maulid tiba ada situ. Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab wa sulusun ya'tuna bidunubihim wa khataya idham gena-gena dosa. Sekalinya diampuni. Itu ada pulang ada isian amal ibadah ghaira annahum yaquluna la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, maka berkata para malaikat, kadada amal ghaira annahum yaqulun, selain bahwa mereka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya jangan ujar Allah, wa izzati wa jalali, kada aku jadikan di sini demi kemuliaanku, demi keagunganku, kada aku samakan orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan orang yang kada beriman. Adkhiluhumul jannah birahmati. Itu tadi. Itu diantara di dalam maulid adiba. Bacakannya dibacakan di sinilah kita mengartiakan semalam maulid habsi, adiba, burda, dalail. Kemungkinan tak banyak manfaatnya. Takawal lebih menyebar luas. Banyak nang jauh-jauh kawan kita ading-ading. Lamun japian hendak bagak untuk bagus saja juga, sangkaan nang kayak gitu lawan bagus saja juga. Hendak tampil bagus saja juga, sangkaan gitu lawan bagus saja juga. Sakira cuman tadi bila pian besangka nang kayang itu lawan ulun, dua akan sakira nang kayang itu dibersihiakan. Kulit juga pada bersih, sabab dasar kada bersih, bisa kisah. Sedikit banyak kemungkinan ada. Cuman tinglah pasan lawan bulan pian kita. Bilakan sepeda kakak di kendaraan. Ilmu, kesan kita nih bertanya kok. Ilmu itu kita pelajari gesan kita selamat atau menyelamatkan. Ngerti benar itu. Ilmu itu dipelajari gesan kita selamat atau menyelamatkan. Bisa kita supaya selamat. Kada di anunya aja. Kada dak
di Jepang mungkin lah. Jangan kakak limbah kok. Ilmu dipelajari, kita nih belajar ilmu gasan supaya kita selamat, mudahan ada di antara hamba Allah, makhluk Allah, umat Rasulullah nang selamat melewat sebab ilmu kita. Okay. Ilmu tuh kadegesan menyambuti orang, ilmu tuh kadegesan meludahi orang, kadegesan menilai orang, ilmu tuh kada kayak gitu, ilmu tuh kada kayak gitu. Apalagi masalahnya nang di dalam, masalah perkara hati, bahaya itu dengan bahaya itu. Nang di apa di kita ya? Ini ulun hati-hati juga, ini ulun utamanya ulun holo. Kalau ko tahina tasambati tarendahkan orang-orang nang harat menyembunyikan ibadah. Nah, ada jaka di warongan. Sapido kan. Yang tak ambil. Yang tepat mana winyam. Dan kita hati-hati benar kalau kupina tapadahkan orang ada ahli ibadah hanya karena orang itu harap menyembunyikan ibadah orang. Kutan benar kan. Apalagi kan kita rancak berdengar, rancak belajar, ada ya kalau bahwa di antara aulia-aulia Allah, ibadallahi sholihin, ada aja yang bermakam mastur. Mastur tadi, mastur. Kada ada nang tahunya. Dikira orang yang ini ahli pasar, sekalinya di langit ini terkenal ahli ibadah di sajadah. Kalah. Banyak aja nang kayak gitu. Dikira orang ini ahli dunia, sekalinya di langit ini terkenal ahli akhirat. Di dunia banyak orang nang menilai ini itu bungol tambuk. Bungol tambuk. Ada debe ilmu lalu jurong itu. Sekalinya di langit ini terkenal orang alim, orang arif billah. Kada tahu kita itu. Kada tahu kita. Mungkin bilangnya itu ilmu tadi kita. Apalagi tadi menang masalah batin dari tentang ikhlas, isahriya, ujub, apa segelaan ini kada beban dan kada ketahuan. Tanda-tanda itu gini kada kawa mencapai 100%, kada kawa. Wah orang ini dia dilihat dari tanda-tandanya itu kada 100% lagi, kada ada. Ini perkara di dalam batin. Yang jelas ini nang digaris bawahi bahwa apabila perkara itu kebaikan atau ibadah, ya kalau ada gambarnya, bila perkara itu tentang ibadah, nang maulah kita hati-hati benar. Ini barangkai ke bawah bahwa di sini ima taufik, ada taufiknya Allah di dalam ibadah orang, ada hidayah,
ada hidayah Allah di dalam ibadah. Ada lagi di dalam ibadah ini adalah inayah. Inayahnya Allah. Jadi ketika kita menghina tentang ibadah ini umum, dengarnya habis-habis umum sudah. Udah tahu ibadah min jawami'i ma'asini. Jadi perkumpulan kalimat yang baik-baik itu ingatnya ibadah. Banyak orang mengaji, orang bersalawat, orang bertahlil. Bapak nih kan sadar nih, orang tahlilan ya, kalau orang yasinan, berdoa arwah apa segalaan dihina, di apa nih kada tahu nih. Orang tagawing itu taufik hidayah inayah Allah ta. Dan tidak mungkin kawa bihaulihi wa quwatihi, kada mungkin. Nang ada bihaulillah wa quwatillah. Macam mana lagi orang menolong orang ya, kalau ada majelis nolongnya ina mengatakan kendaraan apa segalaan, kada mungkin kada ada tiga ini mun betarus bi qudratillah wa iradatillah. Harus jadi pang berdoa kita berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati para ulama-ulama kita. Walaupun saya kong ketujuh dakwah, saya kong ketujuh ahli syariat, saya kong ketujuh menakipan aja, saya kong ketujuh tentang fadilat aja. Itu nih kita kan kada kawan lebih daripada 50% mengapa aja kita yuk mengapa bahasanya gitu ya, mengkucilkan kecil-kecil. Sebab orang fadilah ini siapa namanya tentang fadilah, yang menyampaikan tentang fadilah itu Rasulullah. Kadang kabulah, kadang tahunnya kita tentang fadilah, tentang kisah tarawih ya, kalau kisah puasa sunat, kisah sembahyang qabliyah ba'diyah, apa nih tentang nangka yang itu. Jangan sampai hanya karena kita berbeda kemampuan, berbeda tugas, berbeda apa tadi, sehingga merendah-rendahkan dengan yang lain. Jangan itu pesan kita tadi ya. Tadi ilmu kita pelajari dua tadi, bahara kita selamat, bahara ilmu tadi menjadi penyebab hamba Allah umat Rasulullah ada nang selamat sebab ilmu kita. Dari Jepang ilmu kita lah ibaratnya di anu tadi kabab masalah ma'rifatullah, pada ilmu kita. Sebab usaha kita kayak ngapang kita hendak berusaha, pun kita aja lain. Kayaknya jangan di antaranya nih apa, di antara karunia hadis kita ini sampai ada nang patut dihirii dua macam di dalam Riyadhus Shalihin. Pertama, orang yang diberi harta kemudian inya mempergunakannya sehabis-habisnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang diberi ilmu nang inyang itu berusaha semaksimal mungkin. Orang yang diberi ilmu tadi, diberi hikmah tadi,
menyampaikan ini semaksimal mungkin. Cuma kadang-kadang orang rasa kalah tadi lawan orang-orang sugih, orang-orang berduit. Jangan salah ding lah pian nih. Kan memang ada hadis dilarang kita menghormat jual agama apabila menghormati orang sugih, tapi ilatnya karena kasugihannya. Menghormati karena kasugihannya. Beda halnya menghormati memuliakan karena pemurahnya. Belain itu. Belain itu. Kalau ikan salah kaprah nih, salah kaprah. Jadi melihat orang menghormati orang sugih, dikira memuliakan kasugih karena kasugihannya kada. Kalau orang itu termasuk orang nang pemurah, orang tuh bila kada tahu kadar kedudukan orang pemurah, cari seorang cari seorang. Jangan rasa cukup as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Jangan rasa cukup untuk cari lagi. Sampaikan atau dapat mana orang yang memakani aku, uji Allah. Mana orang yang memberi minum. Mana orang yang memberi aku pakaian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana memberi makan, memberi minum, memakai Allah? Yakni orang-orang yang dicari nanti di padang mahsyar, orang-orang yang di masa hidupnya memberi makan, memberi minum, memberi pakaian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gesan ulun seorang holo lawan gesan piannya. Lawan gesan bertanya juga kita. Jangan hanya karena kita sudah berisian usaha nang gaji tetap, kita kada ingat lagi bahwa rezeki itu Allah yang memberi. Jangan sampai kada ingat itu. Walaupun kita sudah olahraga, kita karena olahraga minum vitamin terjaga, jangan sampai kada ingat bahwa kesehatan itu Allah yang memberi. Allah yang memberi. Jangan sampai lantaran kita kau memberi makanan ini, makanan itu. Setelah itu kita kada tapi menghargai lagi lawan makanan. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Makanan itu mahal itu. Kenikmatan yang mahal itu. Kenikmatan yang mahal min Allah. Jangan sampai johakan balik. Jadi kita berdoa nih. Semoga Allah mempersatukan hati guru-guru kita, ulama-ulama kita, para dai kita, sehingga satu dengan satu yang lain saling mensupport, saling mengangkat, saling memberi semangat, saling menyarankan supaya lebih berkarya, lebih sehingga kenapa? Karena dakwah mengajar li'i'la'i dinillah, li'i'la'i syari'ati Rasulillah. Apabila memang kayak itu, kayak apakah? Didukung, pilih saya. Dukung nih, minta dukungan aja. Itu ini gesan kita tadi apa? Sangok tampulo tadi. Ada tahu Pak? Banyak di antara kita yang di waktu inya talabul ilmi taklim ada ayat terbayang bahwa di masa akan datang inyalah menjadi orang-orang di muka. Jika ada syakir tadi, ya, ingatlah jawaban.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sakit sidin bersabda, ummati, 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 ummati. Rancak kajian mengulangi langkah ini. Bahwa hendaklah setiap setiap satuan apapun kelebihannya, hendaklah kesemuanya memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Orang kaya dihimbau oleh Nabi, wahai engkau orang-orang kaya di antara umatku, ummati, ummati, ummati. Wahai engkau para pejabat, para berpangkat, ummati, 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 umatku, umatku. Wahai engkau para pemimpin, ummati, ummati, ummati. Wahai engkau para guru, ummati, ummati. Wahai engkau para orang tua, ummati, ummati. Semuanya kita disuruh menghimbau ummati agar memperhatikan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nih. Ya, jangan tertinggal. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, tolong mohon supaya hati kita ini saling disatukan, saling diikat satu sama lain, kada saling dicerai, kada saling dicerai, kada saling diberai. Minta tadi dengan satu misi, dengan satu tujuan. Yang punya harta dengan kekayaannya, ya nang jauhlon pasan semalam, ingatlah. Bila pian, ading-ading ulun deh, boleh ke kampung, lawan langgar jauh, lawan masjid jauh, rumah gena, buka rumah, gasan sembahyangan taraweh di rumah, pian imami, suruh jiran tetangga, ada jauh kita nah, ke rumahan ulun aja, sudah, langgar jauh, masjid jauh, rumah gana, buka lawang, liber. Bila ada duitnya nukar mic, bila kada ada sunduk lawang rapat-rapat, nyari ngai kedengarannya. Bilanya hujan, bah lulung baca Fatihah. Menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang nang bergembira aja. Kenapa? Bulan nang hatinya gembira adalah bulan nang diperintahkan oleh Allah kewajiban bertambah. Kenapa? Asalnya sembahyang bertambah ketika itu puasaan. Gembira ini dengan perintah nang datang tadi. Senang ketika disuruh, mesti wajar tadi. Allah senang. Nah, jadi di malam ini kita berbicara tentang masalah sholawat, khusus membicarakan keutamaan masalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubung di bulan sholawat. Akan bawa kitab kah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini syarah Maulid Al-Habsyi, lebih tepatnya syarah Qasidah Simutad Durar. Syarah. Jadi di awal-awal sedang membicarakan tentang keutamaan sholawat. An Abi Talhah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busyra tara fi wajhihi. Faqala innahu ja'ani Jibril alaihi salam. Faqala ama tarda ya Muhammad
alla yusalli 'alaika ahadun min ummatika illa sallaitu 'alaihi asyran wa la yusallima 'alaika ahadun min ummatika illa sallamtu 'alaihi asyran. Diriwayatkan daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu bahwa ujar sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari datang sidin dan gembira terlihat di wajah sidin, kelihatan senang benar Nabi. Faqala, Nabi bersabda, sungguhnya datang kepadaku malaikat Jibril. Ia berkata, apakah engkau ridho wahai Muhammad bahwa tidak ada orang yang bersalawat kepada engkau dari kalangan umat engkau kecuali aku bersalawat kepadanya 10 kali, dan tidak ada dari kalangan umat engkau seseorang yang mengucapkan salam kecuali aku membalas salamnya itu 10 kali. Senang Nabi. Kenapa? Nabi menganggap malaikat Jibril itu luar biasa mulia. Jadi sidin bersalawat lawan umat sidin. Nabi himung benar ya. Nabi himung. Pemimpin para malaikat bersalawat lawan orang yang membaca salawat 1 kali dibalas 10. Mengucap salam sekali malaikat. Pemimpin para malaikat, bayangkan aja ya. Namun pemimpinnya itulah kayak anak buahnya. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi ay aqrabahum ilayya wa akhassahum bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang paling utama pada hari kiamat, paling dekat ujar Nabi, yaitu orang yang paling banyak inya bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi kita mungkinlah Nabi kita kada ingat, mungkinlah Nabi kita berdusta. Mungkinkah Nabi kita melupakan sabda sidin? Mungkinlah salah sabda Nabi. Orang yang paling utama pada hari kiamat, paling dekat dengan Nabi, ujuran orang yang paling banyak bersalawat. Tapi as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qasimu ila salasati aqsam. Wa qala aktsar minha. Ada juga di antara ulama yang mengatakan lebih daripada terbagi 3. Yang pertama as-salatu bil lisan, bersalawat dengan lidah, membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina bisigatin masyhurah bisigatin ma'lum, dengan sigat yang sudah masyhur, sudah maklum, Allahumma shalli atau sallallahu atau macam-macamnya. Yang kedua bidzikri au qiraati siratin nabawi, membaca sirah atau mengingati Nabi, itu dihitung sebagai bersalawat. Yang ketiga yaitu bimutaba'ati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bermutabaah dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnahnya Nabi? Ialah agama yang Nabi bawa, mutlak intaha, jelaskan lagi ke bawah. Quran sabigian, zikir, siapa yang menyampaikan? Nabi kita. Salat, ibadah, apa segala. Orang yang paling banyak beribadah, orang yang paling taat dengan agamanya Allah, itu orang yang paling banyak salawatnya. Tetapi semalam sudah apa keingatan pulang nah amal mardut nih apa
eh, orang yang beramal bighairi ilmin a'maluhu mardudah. Nah itu tadi. Walaupun itu perkara sunat, ada perkara wajib nih, apalagi nang wajib ya, kalau nang sunat aja tuh nah perlu belajar, perlu ada ilmu. Buat baik, mengerjakan kebaikan gin perlu dengan ilmu. Sedekah aja kan pada perlu ilmuwan belajar. Karena ya nang kuya lawan orang bersedekah. Kasihan orang bersedekah di masjid 10.000, minta umum makan 100 kali, yasin 2 kali, tahlil, hadiahnya tulis nama mah 7 turunan nama. Itu dilarang itu. Dilarang menyakiti orang. Kuya kamu cakap jangan aku tahulah. Kan iya tadi kada belajar ilmu tadi. Bebaju ingin kena belajar tadi. Jadi ilmu wajar tuh nah, bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu dasar wajar, dasar benaran itu. Dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu dasar bujur, ilmu dasar penting. Gimana kayak kami pulang, amanya termasuk kah orang ambil ilmu, masuk biasa kok. Ini dalam jubat juga kalau enggak ini al ulama'u idza alimu amilu wa idza amilu syagalu wa idza syagalu faqadu wa idza faqadu tulibu wa idza tulibu harabu. Kayak gitu. Orang alim bila sudah tahu ilmu beramal sibuk dalam beramal, bila sudah beramal sibuk beramal awur. Imbah sibuk beramal kada tapi kelihatan lagi faqadu. Sudah kada tapi terlihat cari orang tulibu. Sudah cari orang buka sidin harabu. Ini nih tentang salawat tadi, orang mulia. Jadi mengamalkan syariat agama Islam itu juga termasuk di antara naun min anwa'is salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikira tadi ini bilhal. Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu madama yusalli alayya. Fal yuqallil 'inda dzalika aw liyakfur. Aw liyuktir. Sabda Nabi lagi, tidak ada orang yang bersalawat kepadaku kecuali atasnya malaikat bersalawat. Selama inya bersalawat tadi, maka ujian Nabi terserah, hendak ikam banyak kika, hendak disedikiti sarahnya. Man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyaru hasanatin wa muhiyat anhu asyaru sayyiatin. Orang yang bersalawat, 1 kali salawat ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 kesalahan. Tambahan salawat loh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin. Nah, ini kesan kita nih. Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dalikal kitab. Rawahu Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa nang bersalawat di kitab, ya Nabi lah tentang boleh jalan tuh menulis salawat tah.
maka senantiasa lam tazal, bilanya huruf nafi ya, kalau masuk kepada fi'il mudhari maka menunjukkan lid dawam. Itu rancak deh kita melihat ya, kalau dawam senantiasa betatarusan, ada memandakan, ada berampihan, ada beristirahatan. Lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu, memohonkan ampunan lahu untuk orang yang menulis salawat tadi di kitab. Selama namaku tadi ujian Nabi betulis di kitabnya. Nah, berapa tahun pian di kelas 1 ada lagi kelihatan tulisannya salawatnya, bilanya mulai hilang tulis pulang nampaki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marrah, barang siapa yang bersalawat 100 kali di hari Jumat, gufirat lahu khati'atu samanina sana, 80 tahun diampuni kesalahannya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Ya Allah, kada daripada akan salawatnya salawat ngapa kada ada betaksis. Bahkan Nabi bersabda, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Di riwayat lain, khuti'a bihi tariqul jannah, orang nang kada ingat bersalawat lawan aku ujian Nabi, sesat inya menuju jalan surga. Diingat lagi jalan surga. Kenapa? Ingat salawat anda. Ya tadi 3 pian membaca la ilaha illallah itu gendetang di mana? Salawat junaranya. Tapi itu hissiyah atau ma'nawiyah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, namanya tasbih, tapi hissiyah ma'nawiyahnya bacaan datang dari Nabi, yang itu juga dihukumkan sebagai salawat kepada Nabi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha, namanya istighfar, hissiyah maknanya ma'aniyah salat ya ala Nabi. Kenapa? Karena Nabi nang sannahu aja kehadiman tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha wa ma ba'da. Wakso. Kemudian itu sebaliknya juga, Nabi nang mau contohakan segala macam kebaikan, kita menuruti. Salah. Man shalla alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, barang siapa bersalawat malam Jumat, siang Jumat, mi'ata 100 minas salati qadallahu lahu mi'ata hajah, 100 salawat malam Jumat, 100 hajat dikabulkan. Sab'ina min hawaijil akhirah, ada 70 hajat akhirat. Salasina 30 daripada hajat dunia. Wa wakkalallahu bidzalika malakan, dan Allah mewakilkan malaikat yudkhiluhu ala qabri, masuk mendatangi kubur Nabi, kama tudkhalu ala ahadikumul hadaya, sebagaimana masuk mengantarkan malaikat tadi akan hadiah. Mengapa tujuan tadi? Memberitahu orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat memadai, ada yang menyampaikan.
daripada iyad di dalam kitab Syafa di sini akan tahu nih kita kitab nang kenal mata ali nih tahayau nih kutubut tis'a kutubut sita terbaca kita pabun pian ulun ada BIC pian kena tukar catat nih kutubus sita ngapa kutubus sita tahu juga ke toko kitab situ bertakwa kutubus sab'ah kutubus tis'ah yang di situ mengumpulkan sabda-sabda Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Ibnu Malik, Mustadrak Imam Syafi'i. Apalagi kan itu tis'ah itu. Mustadrak Imam Hambali, Imam siapa lagi nih? Yang isinya itu ribuan. Suara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak gitu. Suara Nabi. Jangan nukar jekro di Martapura almarhum nih. Jangan nukar kitab Taman Quran aja kan bisa seorang. Jangan nukar kitab, nukar Quran situ pasar. Oh, kayak gitu. Betul deh naik kan sidin. Jangan nukar kitab di sidin. Tukar kutubus sitah dulu. Itu membaul ulum. Sitah. Kita kan nyaman-nyaman, kena ada nang halai-halai kayaknya. Halai. Ambilannya di tadi gitu lah. Kadang-kadang ternyaman anu tadi pangja, ternyaman kayak gini daripada memarah langsung di sapi. Ya nang ada pian anu akan melihat dia pengen itu. Ya penjanak pintar menyusu di mamanya, menyusu di sapi. Jadi lihat tahu-tahu. Terus sapi. Itu karena kisah susu tadi Oje. Kisah susu. Hujan tadi dilihat ginjah nyaman. Ujur ke asa kade. Nggak bisa semangat benam. Kenapa jadi tak kasih tau astagfirullahaladzimnya hadis ya mantap. Dilarang tadi. Ini tadi di dalam kitab Syafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaridanna alayya hauda yaumal qiyamati aqwamun ma a'rifuhu illa bi kasrati sholati ala nabi sallallahu. Banyak je Nabi yang datangan kata lagaku yang aku itu kadada mengenal lawan mereka itu kecuali kenalnya itu karena mereka banyak bersalawat kepadaku. Jam. Nah, kakaknya setemu barang kalapian. Jangan kadada nih ambil keberkahan. Ilmu kai. Kaina kakak bahasa kaina kalah kitab ngapakah fikih. Ngapakah fikih nih. Ilmu akhirnya ilmu tadi. Ulun dinasihati semalam tuh bahwa bila diundang ceramah di masyarakat nang dihadiri oleh kalangan ibu-ibu, hendaklah selangakan waktu ya bahasu fihi ilmun faraidi, nang membahas di situ tentang perkara ilmu nang fardu, supaya ngapa? Supaya para ibu-ibu tadi keluar kada jadi rusak. Sebab keluar kadang-kadang ada gini kadelong laki keluaran bakalahian mulu.
jauh nang beizin bebegus. Kamu nangati aku, kamu kan mulai jaga aku. Ternyata di majelis nang disampaikan kadada ilmu. Siapa nama dosa? Gurunya. Ujek sidin, lanjau lah, tahu tadi. Ini ada bang tadi makan tadi. Cuma ini gesan kita perhatian tadi. Ida ini bahwa bila perkumpulan yang ada di situ para ibu-ibu yang harusnya itu lilip mulu. Baca pian ukul lujain. Baca adabul usrah. Jangan fathul ijrah aja. Di sana disebutkan berapa macam hulu yang perlu diperhatikan sebelum seorang istri itu keluar daripada rumah. Sekira nang salingkang itu kada jadi neraka. Gasan laki. Kayak apa jalannya, kayak apa pakaiannya, kayak apa senyumnya, kayak apa baunya. Bau hangit pas saja keluarkan pada rumah. Amun bau harum alahan pada di rumah. Baik tarik ke kelambu, bye. Harum. Sini hendak keluar rumah, cuma harum pada rejin, tarik ke kelambu aja. Kelambu aja. Lu baca tak kira kitab no. Memang anu tadi. Ada berapa banyak tuntunannya, banyak syarat-syaratnya tadi. Ada maksud lain nih. Taharat berdandan pada di dalam rumah, dalam kelambu. Nang kaderet nang mencariakan duit laki, nang nukarakan pupu laki, ternyata nukarakan baju laki. Serabaan ini kadang anu ibu-ibu yang pun maaf ayam sore, salah ayam malam dan lain ayam kebagian. Ayam sore. Ujar orang Inggris taranjah ayam ampun paloy. Ujar si paloy mati ayamku mati. Jadi ujar orang Inggris ayam suri. Lain ayam suri na ayam enggak. Ayamku untuk menggedung lagi halus. Mamai paloy. Jadi mencalokai orang Inggris tadi. Ayam suri sambil menjulung duit 50.000. Magahop si paloy. Ayo hak saya hikam ayam suri kah? Saya hikam buah itu. Ayam suri kah? Ayam siapakah saya hikam? Ngasal duitnya aku terima. Nih. Ulama besar. Halil siapa kan hikam Halil? Halil aja kah? Muhammad Halil kah? Muhammad Halil ya, insyaallah. Doakan kami Halil. Kan diantara orang yang nyaman karena mudah berurusan masuk surga orang-orang yang mempunyai nama Muhammad. Keuntungan itu. Orang-orang yang nyaman karena jadi bila nyepian sudah tuntung berurusan kami tadudi belum lagi kenapa jadi tadudi si Hagli karena muntungnya bepandik tagus. Nah itu tadudi tak man kasura kalamuhu kasura khata'uh. Kalau sakana lagi orang udah banyak menarusakan kenapa ceramah. Allah. Ini tadi. Kemudian man shalla alayya mi'ata marrah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan wahidatan. Barang siapa bersalawat satu kali, Allah bersalawat 10 kesannya. Wa man shalla alayya 10 marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Barang siapa yang bersalawat 10 kali, Allah bersalawat kesan orang tadi 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrah, orang yang bersalawat kepadaku 100 kali ujar Nabi sallallahu alaihi alfa marrah, Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfa marratin haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, Allah haramkan jasadnya
tubuhnya, badannya disentuh oleh api neraka. Dan nih kita masih nih hanya awal-awal bulan Sya'ban. Silahkan nih, mudah-mudahan kita membaca tentang keutamaan salawat ini menambah gairah, semangat tentang kita membaca salawat. Walau karena fadilah, lain fadilah kelas 6. Kenapa fadilah? Nabi nang nyampaikan fadilah. Nabi nang madhi. Man shalla alayya yaumal jum'ah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun law qusima dzalika nur bainal khalqi kullihim lawasi'ahum. Barang siapa yang bersalawat 100 kali pada hari Jumat, niscaya kaina inya datang di hari kiamat beserta nur. Dan nur itu ujar Nabi menjelaskan. Nabi kan melihat ini. Lau kusima, jikalau nur nang didapat dikarenakan membaca salawat 100 kali dibagi bainal khalqi kaseluruh makhluk lawasi'ahu, niscaya cukup memadai gasan bertahan tadi 100 kali hari Jumat. Lebih tadi 1000 berharap terpelihara daripada sentuhan api neraka. Makanya itu kan bisa bayang aja datangi pukuli ada kayak gitu juga. Kalau mungkin tadi karena ini bersalawat dibukakan mengajar yang wajib-wajib, ditutupakan hatinya menggawi nang haram-haram. Itu tadi berkat tadi. Berapa banyak orang nang karancakan hadir ke majelis maulidan, imbah itu inya jadi ketujuh bebaju kiamat, ketujuh inya kalanggar, ketujuh inya mengajian. Itu tadi Allah membuka-bukakan tadi. Cuman tadi kewajiban kita jangan tertinggal menuntut ilmunya, yang kayak itu. Jangan tertinggal ilmunya tadi. Turun kalanggar kadang turun aja tadi. Ya nang guru-guruannya kalau lamun kawa tadi hari Jumat gitu delail satam, bila kada kawa delail satam ya nang guru hijib Jumat barang, hijib Jumat barang kayak nah nih jadi terakhir nih guys dari kakak nih hadir nih, bahwa untuk menghadapi bulan Ramadan demikian juga tampulo di bulan ini pertama itu hulu syukuri. Pertama tuh syukuri dengan ingatakan nih tiap bulan tuh di awal bulan pertama itu syukuri hulu, syukuri haji kita. Kenapa berumur di bulan ini pulang ganti bulan macam-macam kenikmatan, syukuri hulu. Nang kedua ada niati nang bagus-bagus, banyakin niat-niat dan buktiakan niatnya itu, tingkatakan niatnya itu dengan baulah jadwal, baulah aja. Kan kita kadang kayak SD bang ya, kalau nang puasa aja bila puasa berconteng, bila kada puasa bakali itu karena kan itu kita sudah nenggenan yang gitu lagi. Baulah seorang, baulah kita betata tadi, betata. Sekira bilanya tertinggal, ini ketahuan. Sekira nang jangan habis di nang ini tausna, sekalian sama ama. Ada juga gantiannya, berapa jam misalnya nang kayak kita. Apalagi bakarin lah. Nawa itu an'a takipa pipi hajal puskamling. Seharianan iktikaf di puskamling, mau tang puskamlingnya BWP berniat pulang inya lillahi ta'ala. Wah tidak nang kakak itu tau mahulut tak ya nang aja dibuat dalam drum ditimpai kena kakak. Ya Allah kenapa pian membuat ulun kena kakak ada dak
aku mau buat drum jauh ikam di dalam kan kalau dihurut jadinya itu yang pertama hulu tadi syukuri, yang kedua niati tadi niati, yang ketiga minta mudahan ditolongi, minta mudahan ditolongi karena bulan puasa kan gitu juga awal-awal bulan puasa syukuri benar ibu itu niati hajana ngapa-ngapa betata. Suatu ketika seorang hamba di hadapan Allah tersungkur menangis dengan air mata. Kenapa? Inya melihat pahala ini benar-benar pahala. Ya Allah, di dalam tangisnya di mana ulun pahala nang kayak ini genalnya? Ujar Allah. Suatu ketika ikam melihat orang kelaparan, cangang ikam ke gunung nang sayang genalan. Ujar ikam bepandir di hati. Aku maha mendengar, ujar Allah, bahwa ikam bersuara di hati. Seandainya gunung genang itu beras, makanan, gandum, ampun kok aku bagi lawan orang yang kelaparan gitu. Karena ikam hati nang kayang itu arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu kan anu musalsal bil awal ya rajin. Entah benar tadi ulangi oleh guru. Hati tadi maras lawan orang melihat gunung sing genalan betul tadi mahaya benam. Nah, cakan yang itu terbuat dari makanan ku bagi beretaan dan sanang tuh orang beretaan ampi kelaparan karena itu di akhirat dapat pahala bersedekah satumpuk gunung. Kenapa? Hatinya berniat. Niati tadi kayak orang juga 3 hari sekali ke hatam, seminggu sekali hatam, sebulan 2 kali hatam, sebulan sekali jauh nang. Adakah aja guru nang menyanggupi sebulan sekali hatam Quran? Banyak waktu itu junjungan tangan dia 4 aja menjunjung kayak dasar deh. Betul guru bersuara pulang beri hadiah jasidina. Ada kanang 2 kali sebulan wani hatam Quran. Mulai berkurang sudah namun junjung tangan. Mulai berkurang. Diberi hadiah. Betul guru bersuara pulang adalah nang jasidin nang menyanggupin seminggu sekali hatam Quran. Ada berapa orang yang menyanggup? Ini jasidin berkenalan nih nah, berkenalan. Bari jasidin duit banyak. Kawanan yang mana hadir ketika itu ingatnya. Siapa yang menyanggupi seminggu sekali hatam Quran jasidin? Ada beberapa orang dan itu diantaranya tahfiz ya. Tahfiz. Bukan tahfiz nih. Ini kahadir nih. Ini bahkan kahadir. Ini kada sidin nang berkisah. Ini udah nang berkisah. Sidin dua laki bini hafal Quran. Ayo silahkan cari. Maka kan kita sudah lumrah di antara fadilat orang yang hafal Quran bahwa orang ahli Quran, orang hafal Quran, ada Quran di dalam awaknya itu adalah ahliku jar Allah. Ahlilah keluarganya Allah. Orang-orang yang hafal Quran. Amun di dalam ceramah guru sakumpul kada dapat mencari rajin biasanya kada tapi wani menyampaikan hal kecuali ada referensinya dapat tahu di mana andakan kitabnya. Sebab dahulu di pasane di antara ucapan guru An-Nur jangan berucap jasidin ujar guru. Cari jasidin kitabnya. Cari jasidin kitabnya. Jangan nang anu tadi sikahakan jasidin sekira sikah. Kena mau ujar sidin aja pas ditakoni orang di mana sidin itu lama laluan timbul apa yang diucapkan oleh perguruan seorang mudah diitirat oleh orang seorang kada dengininya. Coba ada nang mahwa sampaikan
Mahuwal inya nah berurusan lawan pengarang muallif itu kena nah, siapa muallifnya. Nah terus muallif kan bersambung sidin dapat di kitab di mana aja sidin kan dipadahkan biasanya kajin akad minal kutub ya tulisakan sidin di dalam mukaddimah atau di dalam petamatan aku mengambil karangan kitab ini mengambil di sini di sini. Nah, yang tuh bilanya hadis betulis di ujung Imam Bukhari Muslim terus saja Abu Dawud Tirmidzi macam-macam padahal kan pulang ada nang hadisun hasanun sahih ya ada juga hadisun hasanun macam tak itu tadi dengan apa mana tadi ingat lagi itu tadi dengan kita kan tadi 3 penting kisah tadi lah betul terakhir guru nih ada kejadian yang menyanggupi sahatam sehari lanai pian sakalasa ada bintang deh karena entah istiharah entah apa ya kalau kayak gitu timbul sesemangat banget nah, di antara kawan ada menjunjung pakai hijau junjung Allah kali dapat hadiah masa sekalinya ada sebetulkan guys tuh kan disebetulkan sekali sahatam tapi amunnya pian berhitung berjam itu nyaman sebab kan coba pian mengaji sahajus paling setengah jam kada denang sejam kecuali kayak bertanjak diajakan mengaji wa amman sakulat nah itu udah selesai jam untuk udah selesai jam itu sahajus memang kada kayak itu kada jadi ternyata kawai kita benam dasar kalah dikulik tadi saya kalah dikulik waktu panjang kemudian kita minta kono kehadiran orang setempat kana saya kira ada juga jangan diitihing itu planet jadi membuat ketatnya lah bang ya kita berkisah ya Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imam as-sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki rahimahullahu taala min alamatin nubuwah di antara tanda-tanda kenabian kita sallallahu alaihi wasallam halaman 12 awalu alamatin nubuwati al-mahsusati hiya syaqqu sadrihi as-syarif sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali tanda-tanda kenabian
kita Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, secara nampak, secara panca indera, ialah di belahnya dada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadha syaqqu qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam awwalu mangkatin wa huwa sagiru sinni inda Halimata. Pembelahan ini sungguh telah hasil, telah terjadi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali ialah ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam waktu masih kecil, waktu anum di sisi Halimah As-Sa'diyah di daerah kampung yang bernama As-Sa'di. Kan salam ada dahulu sudah dibicarakan. Kita baca betul saja sedikit lah, mungkin ya 10 menit sekedar tahu sejarah. Wa kana fil rabi'ati min umurihi ala sahihi, dan adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam 4 tahun daripada umur beliau waktu berumur 4 tahun. Cuma semalam ada juga dibahas, ada yang memadahkan umur beliau 5 tahun. Cuman di sini menurut pendapat yang sahih beliau berumur 4 tahun. Semalam kan sudah dikisahkan waktu beliau bakakawanan, datang malaikat Jibril waktu halus umur 4 tahun. Agamiannya bakakawanan, Wa amal maratus saniyatu faqad syaqqa sadduhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam wa ibnu isri sinin. Dan adapun yang kedua kalinya, maka sungguh telah dibelah dada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam walhal beliau berumur 10 tahun. Nah, yang kedua, kalau kan kena kisah Isra Mi'raj, kisah pembelahan dada nih, kan ada 4 kali. Yang pertama 4 tahun, yang kedua 10 tahun, kan. Yang kedua. Yang ketiga belum lagi ada di sini. Wa amal maratus salisatu faqad syaqqa saddu asy-syarifa inda maji'i Jibril bil wahyi hinna nubiya. Adapun yang ketiga kalinya, pembelahan dada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu, ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Nah, mau berapa? Datang bawa wahyu nih, wahyu yang pertama kali. Wahyu ialah apa? Itu ada khilaf lama, ada yang memedahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, seterusnya sampai ayat 5, ada memedahkan surah Al-Muzammil. Nah, ada juga, cuman pendapat yang lebih kuat itu surah Iqra. Yang ketiga kalinya. Berarti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. 40 tahun. Wa amma mangkatu rabi'atu fahiya lailatul isra kama warada fi sahihaini. Adapun kali yang keempat nih, ialah ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan. Nah, ketika hendak isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Nah, itu kan yang keempat. Nah, itu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari Muslim, itu kan yang keempat kali, Bukhari Muslim. Waktu ketika hendak Isra wa Mi'raj, itu banyak peristiwa-peristiwanya dan hikmah-hikmah dibalik terjadinya Isra wa Mi'raj tersebut.
Wa alam anna jami'a ma warada min syaqqi sadri wa istikhrajil qalbi mimma yajibu taslimu bihi dunat ta'aqudi li syarfihi an haqiqatihi li salahiyatil qudrati fala yastahilu syai'un min dalika. Ketahuilah bahwasanya semua hadis yang datang daripada peristiwa pembelahan dada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikeluarkannya hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah itu daripada peristiwa yang wajib oleh menerimanya. Wajib kita menerima peristiwa tersebut tanpa mengiktiraf dan berpaling daripada hakikat atau berpaling daripada yang sebenarnya. Nah, kita wajib menerimanya. Kenapa? Soalnya itu menyalahi adat. Nah, itu hanya iman lah yang bisa kita kena diukur dengan iman. Kadang-kadang diukur lawan logika. Kadang-kadang. Kenapa? Soalnya pembelahan dada waktu itu kadang-kadang zaman ini itu kan secara operasi suntik bius. Nah, kan ada ini kada langsung dibelah. Kenapa? Karena patut bagi kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat kudrat. Nah, dengan sebab kudratnya jualah Allah Ta'ala itu kan membelah dada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah Ta'ala itu mampu, tidak ada yang mustahil sedikit juga pun daripada peristiwa tersebut. Nah, kadakawa tanpa mustahil, artinya pasti wujud, pasti kada mustahil. Soalnya Allah Ta'ala maha kuasa, mampu Allah Ta'ala. Yang kedua, tanda di antara tanda-tanda kenabian kita Sallallahu Alaihi Wasallam, khatamun nubuwah. Nah, adalah stempel. Bahasa kita apa? Stempel lah, stempel. Nah, stempel. Ada tandanya, ada stempel di punggung Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda kenabian. Wa min alamatin nubuwati khatamun nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada stempel kenabian di belakang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatamun nubuwah tulisannya. Wa ikhtalafatil aqwalu fi sifatihi. Wa ashabu ma jaa annahu qabidatul hamamati wa annahu bu'datul lahmin wa annahu but'atul lahmin nashisatin murtafi'atin fi zahrihi inda naqidi katafihi al-yusra. Dan ada beberapa perselisihan pendapat di dalam sifat masalah khatamun nubuwah. Dan yang paling masyhur ialah yang datang bahwasanya seperti telur hamamahnya telur burung dara, nah burung merpati. Nah, itu kan udah biasa juga melihat entalunya kayak entalu puyuh kali, entalu puyuh. Nah, itu kan ada kurang lebih lah kayak entalu puyuh. Ialah but'atul lahmin nashijatin. Itu but'ah itu segumpal daging, bahasa kita tuh sepotong daging yang muncul murtafi'atin fi syahrihi, muncul bebakas, bahasa kita tuh kan di belakang Nabi kita ada tuh muncul sedikit genalnya kayak intalu burung puyuh. Nah, halus lah, ada muncul sedikit, ada bertulisan khatamun nubuwah.
tekan di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi punggung bahu sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sinilah. Nah, itu kan ada situ harusnya khatamun nubuwah, tulisannya kayak pintalo burung puyuh. Yashu bin nuri wa ta'luhu al mahabatu, memancar khatamun nubuwah tadi dengan cahaya. Nah, di cahaya memancar deh, dan nampak oleh kewibawaan. Nah, wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak tinggi lah, ibaratnya talungnya nampak kewibawaan sidin. Makanya musuh aja hendak berperang, hanya mendengar nama sidin sudah gemetar, belum berhadapan. Jadi Nabi kita itu pada pernah kalah berperang, kecuali di perang Uhud. Itu lantaran sahabat beliau menyalahi apa yang diperintahkan beliau. Nah, itu Nabi jadi kalah di perang Uhud. Yang fahu bitib, dan menyebar dengan harumnya luar biasa. Nah, Nabi itu kan harum, semerbak bau harum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana khatamun nubuwah tadi kan situ kan ada semerbak baunya. Yang ketiga di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihatu, ialah mimpi yang baik. Nah, di antara Nabi kita, wa hiya min alamatin nubuwah, ialah di antara daripada tanda-tanda kenabian Nabi kita ini mimpi. Faqad kana la yanru'yan illa ja'at mislu falakis subhi, sungguh adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiadalah melihat di dalam mimpi kecuali datang seumpama terbit subuh. Nah, sidin mimpi terang, nampak mimpi, melihat waktu beliau mimpi itu tanda-tandanya, tanda-tanda kenabian nih, ru'yatus salihah. Nah, tanda-tandanya kalau ada juga mimpi, misalnya mimpi melihat nih, mimpi apa, melihat sekalinya langit belah. Nah, langit belah wajong dek anu kahjar apa dituni Lailatul Qadar aja. Kada seharinya apa mimpi burit kawan saya di Moha. Nah, jadikan langit belah aja, saya burit kawan tara Moha mimpi. Bisa aja itu banyak nang berkisah kayak itu mimpi, soalnya buritnya tara Moha. Wa kana yagat du'a wan nur wa yasma'u sauta wa kana tusallimu alaihi al-asyaru wal asyaru wa tusalliluhu al-ghamamatu. Dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat sinar cahaya dan mendengar suara. Nah, beliau kan mendengar nih sinar bercahaya, mendengar suara. Ya. Wa kana tusallimu alaihi al-ahjar wal asyar, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam terhadap Nabi kita oleh batu-batu, pohon-pohon. Nah, apabila Nabi kita berjalan, ada kena pohon-pohon, batu-batu mengucap salam nih. Tanda-tanda di antara kenabian kita sallallahu alaihi wasallam. Wa tuzalliluhu al-ghamamatu, dan menaungi akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
awan. Nah, Nabi kita itu kan berjalan di naungi awan, kada pernah karena sinar matahari. Itu tanda kelebihan mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanda daripada kenabian, kan awan melindungi. Jadi sinar matahari itu kada kawa. Tapi ujar ulama seandainya ada awan juga yang melindungi Nabi kita itu kada bahan bayang. Kenapa? Kalah matahari itu. Matahari kalah dapat cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena matahari terbuat daripada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, berkat Rasulullah, berkat dari Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa nini datuk kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyati wa kullu niyatin shalihah ila khadatin nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwa la taj'alna mimman khalafa amara wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.